Renungan Advent keempat, Senin 20 Desember tahun 2021. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 10-14. Hari ini kita menyalakan kembali lilin pengharapan, mengingat janji Tuhan. Lilin damai, mengingat suara tangisan di padang gurun, mendesak orang-orang untuk mempersiapkan jalan Tuhan yang akan datang. Dan lilin sukacita mengingatkan kita akan sukacita yang ditemukan di dalam Dia. Sekarang kita menyalakan lilin kasih. Kita merayakan pengumuman Raja yang akan datang dan kebesaran kasih Allah yang diwahyukan melalui Anak Kristus. Mari kita menyalakan lilin Advent keempat. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 64. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya,
dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Tema hari ini, banyak yang akan bersuka cita. Jika kita perhatikan, Zakaria tidak mendapatkan suaranya kembali ketika bayi lahir. Ini aneh. Mengapa Tuhan membuat dia menunggu? Jika kita lihat janji kepada Zakaria, Tuhan berkata, Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi, seorang putra lahir, ya, dan orang tuanya senang, ya, tetapi janji Tuhan tidak sepenuhnya terpenuhi sampai orang banyak bersukacita. Dan bayi itu secara resmi bernama Yohanes, yang berarti Tuhan Maha Pengasih. Tuhan mengutus Yohanes ke dunia untuk membuat Elisabet dan Zakaria bahagia. Tetapi bukan hanya mereka, Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Yesus, Juru Selamat kita. Dan itu membuat Yohanes menjadi hadiah yang indah dan telah lama ditunggu-tunggu bagi banyak orang yang sedang menunggu Allah menyelamatkan mereka. Di mana Yohanes berada, Yesus tidak akan jauh di belakang. Tidak heran Zakaria dan banyak orang lainnya mengangkat suara mereka untuk merayakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena mengutus Yohanes dan kemudian Yesus, Juru Selamat kami yang luar biasa. Amin. Refleksi untuk kita hari ini. Menurut Anda, apakah Zakaria menyesali waktu kebisuannya? Mengapa? Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, karetanya lemah lembut, berakhirlah keluh kesah dengan beriak soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau menyatakan diri melalui Yesus, dan kami memuji-Mu atas kebesaran kasih-Mu. Tolong kami untuk membagikan damai-Mu dengan orang lain dan menjalani hidup kami lebih seperti Kristus setiap hari. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.